Halo semua, 大家好. Kita lanjut lagi belajar HS keempat secara otodidak dan ini adalah video yang ke-36. 我的声音可能听起来不太一样，因为我前几天喉咙痛了，声音快没了，现在就变成这么沙哑了。那希望不会打扰到你们，我们现在就开始上课，好不好？好, seperti biasa kita mulai lihat dari list kosakatanya dulu. Di sini 220, kita baca sama-sama, oke? 巧克力 artinya coklat. Jadi ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris ya, 巧克力. Kedua, 亲戚 artinya saudara atau relasi. Nah, kalau saudara yang sedarah, kita bisa bilang 兄弟姐妹，对吗? Tapi kalau untuk saudara yang nggak sedarah, kita bisa pakai kata 亲戚 di sini. Berikutnya 222, 伤心 artinya sakit hati atau sedih. Nah, apa sih bedanya dengan 难过? Kalau 伤心 itu hatinya terluka ya, 心被伤害了，伤心, oke? Misalnya karena sakit hati, diputusin pacar, atau karena suatu hal dan dia merasa sedih. Nah, itu 伤心. Nah, kalau 难过 level sakit hatinya itu nggak separah 伤心. Ya, 伤心itu lebih parah. Kalau 难过 itu cuma merasa nggak enak nih, hatinya ada yang ganjel, itu 难过. Berikutnya 223, 使, artinya membuat atau menyebabkan. Nah, sebenarnya dia itu punya arti dan penggunaan yang sama dengan kata 让. Misalnya kita bilang 过多吃饭会让你变胖. 过多吃饭会让你变胖. Kita juga bisa bilang 过多吃饭会使你变胖. 这样的话没问题. Tapi 让 itu selain artinya membuat atau menyebabkan, juga bisa berarti membiarkan. Misalnya, aku mau pulang, 老板不让我回家. Bos nggak ngizinin aku pulang. 老板不让我回家. Nah, di kalimat seperti ini kita nggak bisa pakai kata 使, 好不好? Berikutnya 224, 心情. 心情 artinya perasaan atau mood. Ya, 心情好, 心情不好, dan seterusnya. 225, 愉快. 愉快 artinya senang atau happy. Sebenarnya artinya itu 11-12 sama kata 快乐. Cuman kalau 快乐 itu kita bisa pakai untuk ngucapin orang ya, 生日快乐, 新年快乐, 圣诞节快乐, dan seterusnya. Tapi kalau untuk 愉快 itu cuma bisa untuk perasaan aja, 很愉快. 好, dan di sini juga nggak ada 词语用法karena dari kosakata barusan semuanya itu masih straightforward ya, masih sangat jelas dan mudah dipahami. Jadi kita langsung masuk ke 课文. Di sini kita lihat penggunaan kata-kata barusan seperti apa dan arti dari bacaannya gimana sih. Kita baca sama-sama. 李老师说，这种巧克力味道不错，你在哪儿买的？高老师，不是我买的，是我女儿给我从国外带回来的礼物。李老师说，很多人出国后常常会买外国的巧克力回来送给亲戚朋友。高老师说，是啊，因为很多人都爱吃巧克力，尤其是女性。李老师说，这是为什么呢？高老师说，巧克力大多是甜的，而很多女性都喜欢吃甜的，而且听说伤心难过的时候吃块巧克力还能使人的心情变得愉快。好, berikutnya kita coba sama-sama lihat artinya di sini. Dari awal, Li Laoshi bilang 这种巧克力 ya, coklat seperti ini 味道不错, rasanya not bad, rasanya lumayan. 你在哪儿买的? Kamu belinya di mana? Perhatikan ya, 在哪儿买的, jadi 在 di mana belinya. Jadi tempat dulu baru kata kerja, oke? Kalau saya 说不是我买的, bukan saya yang beli, 是我女儿, tetapi anak cewek saya 给我 kasih saya 从国外带回来的礼物. Ini adalah kado dari anak cewek saya yang dibawain pulang untuk saya dari luar negeri. Berikutnya, Li Laoshi 说，很多人出国后, banyak orang setelah keluar negeri 常常会买外国的巧克力. Seringkali akan beli coklat dari luar negeri.
回来送给亲戚朋友. Baliknya untuk dikasihkan ke saudara dan teman-teman. Nah, 亲戚朋友 ya, saudara dan teman-teman. Orang China juga sering bilangnya 亲朋好友. Ya, sebenarnya artinya sama juga nih, 亲戚跟朋友. Kalau 老师说是啊, betul. 因为很多人都爱吃巧克力. Karena banyak orang yang suka makan coklat, 尤其是女性, terutama perempuan. Jadi 女性 itu perempuan. Kita juga bisa bilang 女的,女人都可以. 李老师说这是为什么呢? Kenapa ini ya? Kalau 老师回答巧克力 coklat 大多 ya 大多 artinya adalah kebanyakan ya 大部分 巧克力 ya coklat itu kebanyakan 是甜的 manis 而很多女性都喜欢吃甜的 dan banyak cewek yang suka makan manis 而且 dan lagi 听说 dengar-dengar ya 伤心难过的时候 ketika hatinya lagi sedih, sakit hati, 吃块巧克力 makan sepotong coklat ya, 一块 ya, sepotong coklat, 还能使人的心情变得愉快 juga bisa 让人的心情 membuat mood orang 变得愉快 berubah menjadi happy, berubah menjadi bahagia. 好，大家有什么问题吗? Semoga setiap bagian dan setiap kata yang diucapkan ini teman-teman paham nih kenapa kata-kata tersebut diucapkan. Dan seperti biasa, untuk mengetes pemahaman teman-teman, kita coba jawab di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, 说一说为什么很多女性都喜欢吃巧克力? Coba dijelaskan kenapa banyak cewek yang suka makan coklat. 好, tadi karena dia bilang coklat itu kebanyakan manis dan perempuan itu suka makan makanan yang manis. 怎么说呢? 因为巧克力大多是甜的，而女性也都很喜欢吃甜的。 Dan di pertanyaan yang kedua, 吃巧克力对人的心情有哪些影响? Makan coklat itu terhadap perasaan seseorang ada pengaruh apa sih? Nah, tadi dibilangnya ketika sedih, ketika susah hati, itu makan coklat bisa membuat hati kita berubah menjadi lebih baik. Nah, 怎么说呢? 伤心难过的时候吃巧克力会让心情变得愉快，变得更快乐。好, dan di sini ini adalah kosakata yang hari ini kita pelajari. Teman-teman coba untuk bikin kalimat dengan nomor 223 shi yang penggunaannya itu sama dengan rang, hao bu hao. Dan berikutnya kita akan coba cek PR dari video sebelumnya, siapa yang udah ngerjain dan ngerjainnya benar apa enggak. Hao, dari video sebelumnya PR-nya adalah bikin kalimat dengan kata ci, sheme-sheme, you, sheme-sheme, yang digunakan untuk menggabungkan 2 kata sifat atau kata kerja. Kita lihat di sini, yang pertama, @cleon 8355, 我的朋友们热情友好. 好的. Sebenarnya arti kalimat ini nggak ada masalah, tapi nggak menggunakan kata yang kita minta ya. Tapi overall sih kalimatnya nggak ada masalah ya. Mauping. Berikutnya @rini strip dt2wk, 他的孩子既好帅又富有的. 谢谢老师. 好. Aku nangkap nih ya. Maksudnya mau bilang adalah anaknya dia itu udah ganteng, kaya juga ya. Nah, untuk kalimatnya sebenarnya nggak ada masalah, tapi untuk penggunaan katanya aja ya. Kita coba ubah sedikit. Jadinya 他的孩子既很帅又很有钱. Nah, dengan seperti ini akan terdengar lebih baik. Dan berikutnya di sini ada pertanyaan @jackson f3840. 老师, boleh jelaskan penggunaan kata 知, 谢谢您. Nah, sebenarnya teman-teman perlu belajar dulu dari contoh-contoh kalimat yang sudah ada. Nah, untuk memahami contoh-contoh kalimat yang udah ada, 知 itu kita bisa artikan jadi te. Oke? Kita bisa artikan, tapi nggak 100% sama. 知 itu lebih formal dan artinya bisa kita anggap te. Misalnya, kalau kita bilang 3/4, itu gimana ngomongnya? 4/3. Jadi kita bisa artikan 4/3 atau alias 3 bagian dari 4 bagian. 4/3. Atau ada juga frase 其中之一, 其中的一个. Ya, satu dari antara yang banyak itu. Atau kita juga bisa bilang 其中之二, 2 dari di antaranya mereka. Atau kita juga bisa bilang 那天之后, ya, 那天的以后, setelah hari itu, gitu ya. Jadi 知 itu kita bisa pahami dengan kata te.
Nah, biasanya di belakang kata ce adalah kata benda yang dicari cuma satu karakter aja. Misalnya kalau di judul-judul film itu suka bilang misalnya anjing ciye. Artinya adalah anjing de wanshang, malam yang tenang. Kurang lebih penjelasannya seperti ini. Tapi untuk mengasah teman-teman supaya bisa menggunakan lebih tepat lagi, teman-teman harus lebih banyak baca buku, cari-cari contoh kalimat, atau dengerin berita. Karena kata ce ini termasuk formal dan biasanya lebih banyak digunakan di konteks-konteks formal. Hotel, ini adalah video kita untuk hari ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan tinggalkan aja pertanyaan di kolom komentar di bawah. Dan untuk teman-teman yang merasa terbantu, jangan lupa untuk klik tombol like. Yang baru pertama kali nonton channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya nggak ketinggalan dengan video lanjutannya juga.那谢谢大家，我们下一个视频再见。